Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menyampaikan cerita inspiratif yang didapat dari salah satu teman di daerah saya. Video cerita inspiratif ini digunakan untuk ujian akhir semester mata kuliah berbicara retorik. Tanpa berlama-lama, mari kita segera mulai video cerita ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, di sini saya akan menceritakan cerita inspirasi dari salah satu teman saya yang bernama Kak Rika tentang bagaimana perjuangannya menuntut ilmu sampai sekarang. Yang pertama, mari kita dengarkan sedikit latar belakang tentang Kak Rika. Kak Rika adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Sejak kecil, ia sudah memiliki mimpi untuk dapat berkuliah agar dapat membanggakan keluarganya dan dapat memiliki pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Masuk di masa taman kanak-kanak, di masa ini ia selalu diantar jemput oleh ibunya karena jarak rumah ke sekolah yang tidak terlalu jauh. Ia termasuk ke dalam salah satu siswa-siswi yang sudah lancar dalam membaca dan memahami pembelajaran yang diberikan. Hal itu karena ia sering belajar di rumah dan tidak hanya bermain saja. Kemampuannya tersebut membuatnya saat masuk SD tidak kesusahan untuk mengalami adaptasi. Seperti anak-anak yang lain, dia juga sering bermain setelah pulang sekolah bersama teman-temannya. Akan tetapi setelah pulang sekolah, ia akan beristirahat. Kemudian setelah istirahat, dia akan mulai belajar seperti mengerjakan PR ataupun belajar materi yang telah disampaikan. Setelah belajar, kemudian ia akan membantu ibu atau kakaknya membersihkan pekerjaan rumah seperti menyapu ataupun menyirami tanaman. Di sore hari, ia akan pergi ke masjid untuk mengikuti kegiatan mengaji bersama teman-temannya yang lain. Karena sering belajar dan tidak hanya bermain, ia mendapatkan peringkat 3 besar selama ujian semester ataupun ujian kenaikan kelas. Hal tersebut tentunya membuat ibu dan kakak-kakaknya bangga kepadanya. Walaupun sering masuk ke dalam peringkat 3 besar, namun ia tidak sombong. Saat mulai memasuki kelas 6, ia mulai mengikuti les yang diadakan di sekolah dan juga mengikuti les yang ada di luar lingkungan sekolah. Hal itu dilakukan agar kemampuan belajarnya menjadi lebih baik dan pemahamannya terhadap pembelajaran menjadi lebih luas. Di tengah kesibukannya dalam belajar, tidak lupa ia selalu beribadah dan berdoa agar apa yang dipelajarinya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik. Karena usahanya tersebut, di saat ujian nasional, ia mendapatkan peringkat yang baik dan juga mendapatkan nilai maksimal. Karena nilai maksimal dari hasil ujian nasional tersebut, ia dapat melanjutkan ke sekolah menengah pertama yang diimpikannya. Ia melanjutkan sekolah menengah pertama di salah satu SMP yang tidak jauh jaraknya dari rumah. Seperti saat SD dulu, ia berangkat sekolah menggunakan sepeda karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Di sana, ia memiliki banyak pengalaman baru dan juga teman-teman baru. Di SMP ini, ia juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolahnya. Ekstrakurikuler yang diikutinya adalah ekstrakurikuler karawitan. Di masa SMP ini lebih banyak tugas kelompok yang harus dikerjakan, sehingga intensitas bermainnya menjadi berkurang. Di masa ini ibunya mulai membangun sebuah usaha yaitu berjualan lauk pauk. Hal ini dilakukan untuk menambah penghasilan sehari-hari. Oleh karena itu, setelah pulang sekolah ataupun pulang kerja kelompok, ia akan membantu ibunya untuk berjualan. Setelah membantu berjualan, ia akan beristirahat sebentar, kemudian lanjut untuk membantu membersihkan rumah seperti menyapu ataupun mengepel. Kemudian setelah itu, di sore hari ia juga akan
pergi ke masjid untuk mengaji bersama teman-teman yang lain. Setelah selesai melakukan semua kegiatan itu, di malam hari ia akan mulai belajar seperti mengerjakan tugas individu ataupun belajar mereview materi yang telah diberikan. Di SMP, ia juga aktif mengikuti kegiatan upacara bendera untuk menjadi petugasnya, seperti menjadi pembaca doa ataupun menjadi dirijen. Kemudian saat menginjak kelas 9 SMP, ia mulai mengikuti les yang ada di luar sekolah dan juga les yang telah diadakan di sekolah. Hal itu juga dilakukan agar nilainya dapat maksimal dan pengetahuan tentang materinya menjadi lebih baik. Selain belajar dengan sungguh-sungguh, Kak Rika juga tidak lupa untuk selalu berdoa dan beribadah. Karena usaha yang dilakukan, nilai hasil ujian nasional yang dilaksanakannya juga menjadi maksimal. Hal tersebut tentunya membuat ia mudah untuk mendaftar ke salah satu SMA favorit yang ada di daerahnya. Saat SMA ini, ia mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang diikutinya adalah ekstrakurikuler tari, karawitan, dan OSN matematika. Alasan mengapa ia mengikuti OSN matematika adalah agar kemampuannya dalam hitung-menghitung menjadi lebih baik. Sedangkan alasan untuk memasuki ekstrakurikuler tari dan karawitan karena ia menyukai seni. Setelah memasuki SMA kelas 12, ia mulai mengikuti les di sekolah yang ada saat pulang sekolah dan juga les yang ada di luar lingkungan sekolah. Hal itu dilakukan agar ujiannya nanti dapat berjalan dengan lancar dan ia dapat mengerjakannya dengan baik. Kemudian, setelah ujian sekolah telah dilaksanakan dan tinggal menunggu kelulusan, waktunya ia mendaftarkan ujian masuk ke dalam perguruan tinggi. Sambil menunggu ujian tersebut dilakukan, ia mulai memperbanyak lagi les-les dan latihan soal yang dilakukan agar hasilnya menjadi maksimal. Akan tetapi, setelah menunggu pengumuman ujian masuk perguruan tinggi yang berbasis komputer selama beberapa bulan, ia sangat sedih dan terpukul karena belum berhasil lolos melewati seleksi ini. Karena itu, keluarganya tetap memberikan semangat dan mendorongnya untuk mendaftarkan lewat jalur seleksi lainnya. Akan tetapi, akhirnya ia dapat lolos masuk ke universitas tersebut dan masuk ke dalam jurusan yang diinginkannya. Awalnya, ia tidak tinggal di kos-kosan dekat kampus. Akan tetapi, karena jarak waktu dari rumah ke kampus yang lumayan jauh dan waktunya sangat tidak efisien, maka ia memutuskan untuk menempati kos yang ada di dekat kampusnya. Walaupun tinggal di kos-kosan, ia tetap selalu belajar dan tidak terlalu banyak bermain bersama teman-temannya. Di masa kuliah ini, ia merupakan salah satu mahasiswi yang aktif di dalam kelas dan aktif dalam berorganisasi. Salah satu organisasi yang diikutinya adalah organisasi koperasi mahasiswa. Setelah menjalankan kuliah yang panjang dari awal hingga melewati beberapa kegiatan seperti KKN, magang, dan lain sebagainya, ia akhirnya dapat menyelesaikan skripsinya. Perjuangan dalam menyusun skripsi ini dapat dibilang sangat melelahkan untuknya, karena banyak revisi yang harus dilakukan. Dalam kegiatan penyusunan skripsi ini membuatnya sering lupa untuk beristirahat ataupun untuk makan. Untungnya, ia memiliki keluarga yang selalu mengingatkannya untuk beristirahat dan juga selalu memberikannya semangat agar tidak mudah menyerah dalam menyusun skripsi. Sehingga skripsi yang dikerjakannya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan tentunya melelahkan, Kak Rika akan segera mencapai salah satu mimpinya, yaitu menjadi sarjana dan membanggakan keluarganya. Dari cerita inspiratif yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kita harus mengutamakan pendidikan, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk membanggakan kedua orang tua kita, apapun rintangannya. Pendidikan juga kita jalankan tidak untuk menyombongkan diri kepada orang lain, tetapi agar kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Demikian cerita inspiratif yang dapat saya sampaikan.
Semoga cerita inspiratif ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua dalam menjalankan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak salah dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.